Itu seminggu minimal 3 kali, bisa sama mabar bisa sampai 5 kali. Terus udah gitu turnamen juga kan dia udah pernah cobain FIP juga, itu turnamen internasional. Terus udah gitu Sirnas juga yang nasional juga Kanaka udah coba. Pertambahan usia jadi penanda jika manusia itu sudah pada taraf yang mana. Kanaka mulai melangkah ke gerbang usia remaja. Semoga saja tetap jadi anak yang penurut, membanggakan orang tua, dan tentu saja bertumbuh sesuai dengan impian Tia Aristia. Jangan debat kalau soal rakyat. Berada di wilayah paling timur Indonesia, Papua memiliki aturan yang mungkin tak ada di wilayah Indonesia lainnya, yakni larangan menjual nasi di hari Kamis. Aturan ini hanya berlaku di beberapa daerah di Papua. Sebenarnya larangan ini bermula dari aturan Perda yang menetapkan hari Kamis sebagai hari pangan lokal. Di Sorong bahkan ada petugas yang mendatangi warung makan dan menyita nasi untuk kemudian dibuang. Sedih banget sebanyak itu nasi dibuang begitu aja. Di satu sisi dianggap mubazir, di sisi lain aturan ini sudah diberitahukan kepada pedagang. Jadi di hari Kamis mereka hanya diperbolehkan menjual bahan dasar lokal seperti ubi dan keladi. Warung makan setiap hari Kamis tidak boleh masak nasi, tapi bagaimana supaya masak nota? Pol PP punya tugas, setiap hari Kamis diperiksa setiap warung makan. Memang kita perlu mendorong masyarakat mengonsumsi makanan lokal, tapi apa perlu sampai bahan pangan lain dibuang seperti itu? Setelah kejadian nasi dibuang begitu saja, makin nyesek lagi nih ketika tahu harga beras di beberapa daerah di Papua lebih mahal dari daerah lain umumnya di Indonesia. Dari beberapa video yang beredar di media sosial, 20 kg beras di Puncak Jaya, Papua dibanderol Rp800.000. Sementara untuk 50 kg beras harganya bisa mencapai 1,6 hingga 1,9 juta rupiah. Ini 20 kilo 800. Yang 19. Apa ini mama? Beras 50 kilo 1.600.000 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 300 pas, 300 lagi alah alah anak kecil. Menyala dompet warga Papua kalau tapi ya gimana lagi, memang harga di sana sangat mahal. Dan ternyata harga beras yang dikirim melalui transportasi udara berbeda dengan beras yang dikirim melalui darat. Soalnya biaya distribusinya kan dikirim pakai pesawat pastinya lebih cepat dan lebih mahal. Itu satu porsi berapa? 50.000. Pastinya harga makanan di Papua juga lebih mahal lagi. Seperti bakso yang sudah jadi makanan sehari-hari masyarakat Indonesia saat bosan makan nasi. Yang biasanya 10.000 saja di Papua bisa sampai Rp50.000. Berapa ini mama baksonya? 50 satu porsi 50. Kalau nasi kuningnya? Waduh, memang. Beneran, harga lumrah bakso di Papua memang Rp50.000. Itu Rp50.000 termasuk murah ya. Soalnya kalau mau makan nasi kuning harganya jadi Rp100.000. Jadi pilih mana nih? Tetap nasi kuning.
Dari Papua kita ke Nusa Tenggara Barat, tepatnya Kabupaten Sumbawa. Seorang pria nekat menghadang rombongan Wakil Bupati Muhammad Ansori yang sedang melintas. Pria yang diduga terdampak banjir awal 2026 lalu mencuci motornya hingga rombongan tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak yang dijanjikan kemarin oleh Bapak Bupati untuk sudah tak layak dipakai sepertinya Pak. Protes diduga dilakukan karena warga tidak puas dengan kinerja pejabat setempat yang dinilai lamban dalam menangani banjir di wilayah mereka. Kalau didengar nggak ya sama Bapak Wakil Bupati? Semoga sih didengar dan bikin penanganan semakin cepat ya. Protes juga dilakukan masyarakat penambang di kantor unit PT Timah di Kecamatan Gantung, Belitung Timur. Mereka memprotes karena sulitnya penambang menjual timah. Sayangnya demonstrasi yang awalnya damai kemudian memanas dan berujung kebakaran pada 7 Agustus lalu. Dua mobil damkar yang terbakar juga dihadang dan dilempari massa sampai mengalami kerusakan. Petugas sempat mundur dari TKP. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Karyawan perusahaan cepat dievakuasi. Rencana tanggap darurat. Permasalahan yang terjadi antara PT Timah dengan diduga karena janji yang tidak dipenuhi. Kesepakatan awal harga pembelian biji timah dengan kadar SN72 adalah Rp225.000 per kilogram. Namun kebijakan baru menentukan harga minimum per kilogram. Selisih harga ini dianggap merugikan masyarakat penambang. Akhirnya membubarkan diri setelah muncul informasi bahwa biji timah akan kembali dibeli seharga Rp225.000 per kilo. Meski demikian, mereka mengancam akan menggelar aksi jika kesepakatan harga tersebut tidak dijalankan. PT Timah di Belitung Timur dijaga ketat oleh aparat. Senin 10 Agustus, ratusan personil TNI Polri berjaga dan mengantisipasi masa aksi susulan. Kalau melihat situasi saat ini sepertinya sudah kembali kondusif ya. Tidak ada lagi warga yang protes. Kemungkinan karena memang sudah ada kesepakatan harga. Tapi kalau harga berubah lagi dan merugikan masyarakat penambang, gerak untuk protes. Tapi semoga situasi tetap kondusif ya. Tidak ada lagi kericuhan, apalagi sampai terjadi kebakaran seperti kemarin. Celaka bisa di mana saja. Dari kabar unjuk di Belitung Timur, lanjut ke berita insiden 2 pekerja proyek yang tertimpa beton drainase di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur. Penyelamatan 2 pekerja proyek ini berlangsung pada Minggu sore lalu. Insiden nahas ini terjadi saat para korban sedang melakukan pekerjaan drainase. Tiba-tiba, beton roboh dan menimpa kedua pekerja. Melihat hal tersebut, lapor ke ambulan PK3D. Namun karena terkendala saat proses evakuasi, PK3D langsung menghubungi Sudin Gul Karmat Jakarta Timur. Keduanya berhasil dievakuasi dan diselamatkan oleh tim Jakarta Timur dan tim ambulan PK3D.
Pihak Sudin Gul Karmat menghimbau masyarakat untuk selalu waspada dan segera melapor kejadian darurat melalui kontak layanan pemadam kebakaran terdekat atau 112 demi penanganan yang cepat dan tepat. Satya Negara, seorang bocah kreator konten sekaligus influencer parfum di media sosial, tewas tenggelam di Kali Cisadane. Hati orang tua mana yang tak sedih mendapatkan kabar anaknya tewas tenggelam saat berenang dengan teman-temannya. Sang ibu tak menyangka yang dipanggil Nesa pada 25 Juli 2026 lalu menjadi momen terakhirnya bersama sang anak. Upaya pencarian dan evakuasi yang dilakukan tim SAR gabungan bersama warga setempat. Namun sayangnya sang kreator konten cilik ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa pada 27 Juli 2026 berjarak 1 km dari titik awal hanyut. Peristiwa tewasnya Nesa kembali ramai menjadi sorotan warganet di media sosial setelah ibunda Nesa, Dewi Satya Negara, mengungkap dugaan adanya upaya menutupi kejadian oleh sejumlah teman sang anak. Tujuh teman Nesa yang diduga mengetahui insiden tersebut saat kejadian tidak segera memberitahukan kepada keluarga maupun meminta pertolongan. Dewi juga sebenarnya terjadi hingga membuat anaknya hanyut tenggelam terbawa arus sungai. Demi mencari keadilan atas kematian tragis sang anak, Dewi membagikan kronologi lengkap melalui akun pribadinya di kasus ini memicu simpati mendalam sekaligus kecaman dari warganet yang miris dengan adanya unsur pembiaran dan hilangnya empati dari teman-teman sebaya korban yang memilih menyembunyikan situasi darurat hingga membuat korban terlambat diselamatkan. Hati-hati saat berada di seorang siswi SMA tewas setelah terjatuh di pinggir jalur rel kereta api di stasiun Jurangmangu, Tangerang Selatan. Menurut keterangan saksi mata di lokasi kejadian, siswi kelas 10 tersebut tewas setelah terjatuh dan tertemper kereta listrik KRL rute Tanah Abang Parung Panjang Senin sore. Belum diketahui penyebab pasti kejadian tersebut. Mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi serta memeriksa bukti dan petunjuk di lokasi. Proses evakuasi dilakukan dengan cepat melalui koordinasi antara petugas kepolisian dan pihak stasiun Jurangmangu, Ciputa Timur, sementara jenazah telah dibawa ke RSUD Tangerang Selatan. Jejak Si Gundul, Senin. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Dikit-dikit lapar, ambil sari gandum. Wah, isinya 4. Dikit-dikit lapar, ambil sari gandum. Wah, isinya banyak. Sari gandum dengan gandum utuh dan kenyang. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Kak, susunya? Bosen minum susu. Makin gede, makin susah minum susu. Umur segitu, sukanya Champion. Susu 10 vitamin DHA. Bantu otak jadi encer, tubuh jadi aktif. Emang udah umurnya Champion? Lebih enak? Lebih coklat. Otak encer
juara nutrisinya. Pucuk Dicinta, miliaran tiba. Sudah banyak yang menang. Minum pucuk dapat mobil. Yeay. Senang banget dapat foto. Dapat handphone. Tenang, hadiahnya masih banyak. Beli terus pucuknya. Jangan sampai kehabisan. Mr. Dab, a Fortissimo, a flavor you want in a noodle. Sedapnya berkualitas. Sedap banget. Bold, slurp, and you'll get it. Pedas banget. Wow. Mr. Dab, favorit saya, a Fortissimo dari Wings Food. Promo berkah Gemilau. Cara ikutnya, Bu. Beli kental manis Indomil, cap enak, dan 3 sapi. Kirim ke WhatsApp. Ada Grand Prize Lumba. Hadiah logam mulia, motor, uang, dan pulsa. Yuk, ikut promo berkah Gemilau. Sajiku. Saya ngapain? Mau bikin nasi goreng. Pakai Sajiku nasi goreng ayam dengan ekstrak daging ayam dan rempah Indonesia. Cobain deh. Lezat. Sajiku, sarapan lezat gak pakai repot. Ready, set, Tijusnya. Gula batu, apel, lemon, melati, madu. Bikin segar, tambah aktif lagi. Tijus, nikmat. Rasa tehnya berani diadu. Dari Wings Food. Indomie goreng hijau asli, lebih pedas, lebih gurih, rih. Indomie goreng cabai hijau, hijaunya dicari-cari, pedas gurihnya makin bernyali. Kuat demi keluarga. Karena di pundakkulah impian mereka. Dan selalu ada saat diperlukan. Saat Anlin kuatkanku akan kuatkan. Enak kan? 100! Rahasianya ABC, sari kedelainya terbanyak, rasanya manis gurih untuk nilai tertinggi dari manis ABC. Aku Viva, dari sumber terjaga dan 7 tahap nano purifikasi. Mineral baiknya dijaga optimal. Murninya berasa. Sejukan hidup murni dan pasti sejuknya dari Wings Food. Marina UV White, body lotion nomor 1 di Indonesia. Teruji 100 kali mencerahkan. Plus triple UV protection, jutaan perempuan sudah buktikan cerahnya Marina UV White. Raih miliaran rupiah. Bersinar. Beli Marina, upload struk sekarang. Gurihnya creamy latte, kalau belum coba, pasti nggak nyangka. Terbuat dari kopi grade Brazil dan susu New Zealand, bikin kopinya gurih. Iya. Kan? Coba deh, pasti nggak nyangka. Creamy latte, kopi latte, gurih. Asli bikin lagi. Tinggal 1. Buat aku ya, Bu. Nanti ada bantuin bersihin akuarium. Ayah rela cuci piring. Ini kalau Buat dengan cabai asli pilihan ahli. asli pedasnya. Sambal ABC, ini kuncianku. Kalau kamu rela ngapain? Wah, Isoplas Koko. Minuman isotonik seenak kelapa Thailand. Manis, seger, excellent hydration. 7 ionnya cepat diserap. Hidrasi cepat, jaga performa. Isoplas Koko. Cobain dari Wings Food. Jujur nih ya, aku nemu body wash wangi peach yang bisa kasih extra love gitu pas mandi. Gift Blossom. Berasa halus, ada Gift Perfume Lock makin wangi. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. I feel so sweet, so special. Buktiin deh. Wingscare. Beneran maksimal atau cuma katanya? Biji kopi disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kopi Tubruk Gajah, terbukti benar-benar kopi. Warga Plus 62 punya cerita. Setelah fenomena sound horeg yang cukup mengundang kontroversi, kini terjadi fenomena knalpot brong di Madura. Knalpot satu ini berbeda dari daerah lainnya, karena tak hanya suaranya yang memekakkan telinga, tapi knalpot toa. Dalam sebuah iring-iringan pengantin yang viral, tampak puluhan motor dipasangi knalpot ini dan terlihat mengeluarkan asap tebal. Tentunya video ini komentar dari warganet. Tak sedikit yang heran dengan fenomena yang terjadi. Sampai ada yang minta agar toa yang dipasang di knalpot dikembalikan ke masjid. Gak semua wilayah Madura ada fenomena seperti ini.
rekaman di video terlihat orang keheranan melihat knalpot pemuda-pemuda ini. Mungkin bagi anak muda ini sebuah kreativitas sekaligus cara mereka mengekspresikan diri. Ya, walaupun generasi di atasnya pasti. Kalau menurut Bangers, gimana nih? Kalau yang satu ini ada di berbagai wilayah di Agustus. Seperti biasa, ada banyak lomba yang bisa diikutin warga di bulan kemerdekaan ini. Tentunya banyak yang bikin lomba yang tak biasa, sekedar untuk seru-seruan. Seperti lomba tangkap bebek dengan lucunya, ada satu bapak yang takut sama bebek sampai milih nyerah. Yang semangat dong, yang semangat dong. Mana sendiri? Mah capek, pengen sare, jangan nyuruh-nyuruh aing semangat. Si bapak ngira dipatok bebek padahal dicolek sama temennya. Tapi yang begini emang suka jadi hiburan di bulan Agustus. Yakin deh bakalan dicengin sampai bulan Agustus berakhir. Satu lagi lomba yang unik sekaligus seru. Lomba ini mirip, bedanya pakai bambu yang bisa berputar. Nontonnya seru sekaligus deg-degan karena orang bisa muter-muter di atas kalau gagal jaga keseimbangan. Sia liatnya, susah banget jaga keseimbangan di atas bambu ini. Muter terus deh. Tapi seperti semangat para pahlawan merebut kemerdekaan, abang ini juga pantang menyerah. Karena pohon pinang. Jadi mungkin lomba bambu berputar ini bisa jadi gantinya. Cuma peserta memang harus hati-hati saat main. Kalau Indonesia merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-88 Agustus lalu, anggota DPR RI Ahmad Syahroni berulang tahun ke-49. Ulang tahun beliau disambut gembira warga Tanjung Priok. Soalnya mereka bisa jajan tanpa harus beli karena ditraktir Pak Syahroni. Oke guys, ini ada rame-rame di Priok. Tenang aja, ini bukan lagi ada huru-hara. Ini lagi ditraktir sama Pak Ahmad Syahroni. Lihat nih, rame banget. Semua dagangan di Tanjung Priok diborong sama Pak Syahroni. Ini lagi ulang tahun dan mau traktir semua warga Priok yang ada di sini. Semua antusias pastinya sampai antriannya Kalau begini jadi double berkah ya. Warga bisa dapat makanan gratis, penjual juga untung karena dagangannya laris manis. Kalian warga Tanjung Priok kebagian gak nih jajanan gratis dari Pak Syahroni? Traktir gratis nih, apakah warga sudah lupa kalau dulu rumah Pak Syahroni pernah dijarah warga? Viral First. Dari kebahagiaan warga Tanjung Priok, kita beralih ke hal baik yang harus banget viral. Salah satunya tentang masjid kecil di Sukabumi, Jawa Barat yang menyediakan makanan gratis. Biasanya pemandangan seperti ini tapi Masjid Sejuta Pemuda ini menyediakan makanan 3 kali sehari setiap hari. Dari jamaah, kaum duafa, anak yatim, sampai warga sekitar rela mengantri demi mendapatkan makanan. Nggak makan ayam, Pak? Alergi gitu, Pak? Kan dari kecil nih, tapi ngomongnya apa ya? Makan, pernah makan. Menunya terlihat sangat menggiurkan ya. Semuanya masih panas karena baru saja dimasak. Mana lengkap dari nasi, lauk, sampai buah. Tapi bukan cuma untuk anak sekolah. Pas banget kalau julukannya Masjid Mustahil Lapar, karena memang bakalan kenyang terus kalau ke masjid ini. Semoga program makan gratis ini bisa terus dilaksanakan. Gak bakal ada orang yang kelaparan. Kalian yang penasaran bisa langsung datang ke Masjid Sejuta Pemuda di Jalan Lamping, Gedong Panjang, Sukabumi. Atau justru bisa berdonasi baik uang maupun bahan makanan.
Indahnya kebersamaan masyarakat juga terlihat dari sebuah musibah kebakaran yang terjadi di Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, 9 Agustus besar terjadi di Pasar Jagong Jeget yang menghanguskan 96 unit bangunan. 77 keluarga harus kehilangan harta benda dan tempat tinggal, namun mereka tak sendirian menghadapi ujian berat ini. Orang datang membawa bantuan untuk mereka. Kemacetan sampai terjadi di jalan menuju Jagong Jeget. Soalnya semua orang datang dengan membawa karung dan kardus berisi makanan dan barang untuk membantu korban kebakaran. Benar-benar pemandangan yang menghangatkan hati ya. Mereka kehilangan harta benda, tapi jadi mendapatkan banyak saudara baru. Untungnya meski kerusakan yang diakibatkan kebakaran ini sangat besar, namun tidak ada korban jiwa. Semua orang selamat dan kini bangkit bersama untuk segera pulih dari musibah. Energi petualang mereka di seluruh Nusantara ada saja keseruannya. Si Bolang, Bocah Petualang. Setiap Senin sampai Jumat jam 12.45 siang di Trans 17-an. Gurihnya creamy latte sekarang. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gerak. Ya nipis madu dulu, sudahnya halus. Enak ditegur, gak nusuk. Seger nipisnya asli. Sodanya Smooth. Seger nipisnya, smooth sodanya. Anak Energen. Sukses dimulai dari Sarapan bergizi lengkap. Energen, sarapan bergizi lengkap pilihan Alo Dokter. Ayo minum Energen. Kita Anak Energen. Pucuk dicinta, miliaran tiba. Sudah banyak yang menang. minum pucuk dapat mobil. Senang banget dapat motor. Aku dapat handphone. Tenang, hadiahnya masih banyak. Beli terus kehabisan. Dari hobi traveling sampai sepeda gunung, Jadi makin nikmat bareng Indomie goreng. Indomie goreng. Skin barrier sebagai lapisan kulit terluar baik 30% lebih tipis. Pakai My Baby Hair and Body Wash. Dengan Baby Skin Barrier Formula, berikan 8 manfaat. Extra moisture barriernya. Teruji dokter kulit dan dokter anak. My Baby Hair and Body Wash. Tanpa SLS, pH balance, lembut di mata. Wangi. My Baby Hair and Body Wash. Menangkan total miliaran rupiah di pesta hadiah. My Baby Kids apa saja dan upload strukmu sekarang. Waktunya masak dengan Palmia. Masak apa aja dengan Palmia, banyak lebihnya. Bikin masakan ibu lebih dari semua. Dengan Palmia, semua bisa lebih. Ibu, saya sering pusing dan lelah. Kamu terlihat pucat juga. Mungkin ini tanda kamu kurang darah. Minum Sangobion bila perlu. Multivitamin dan mineral untuk pembentukan sel darah merah. Aktifkan harimu. Sangobion. Indomie goreng cabe hijau dengan cabe hijau asli. Lebih pedas, tas, lebih gurih, rih. Indomie goreng cabe hijau. Hijaunya dicari-cari, pedas gurihnya makin bernyali. Pami, ayam pedas sekarang. Pami, ayam doer. Pami, ayam geledek. Biar cabe pedas. Lebih gurih, lebih lagi. Kulit bayi lebih tipis, paling pas pakai minyak telan. My Baby merek dipercaya 40 tahun. Teruji melindungi dari nyamuk 8 jam. Hangatnya pas, bantu redakan kembung dan masuk angin. My Baby, kepercayaan ibu cerdas. My Baby. Gak perlu cobek, sekarang Satset tinggal sobek. Terasi dan limau. Sambal cobek terasi, bikin lagi. Sambal cobek limaunya, seger. Sambal cobek Indofood, Satset nyambelnya non-stop nagihnya. Wow, guys,
Natural Matcha Twist. Wanginya jangan calming. Kalau ini Frosty Vanilla. Wanginya so creamy and rich. You will love it. Frosty Natural Dessert Collection. Wingscare Indomie goreng dengan cabai hijau asli. Lebih pedas, lebih gurih, rih. Indomie goreng cabai hijau. Hijaunya dicari-cari, pedas gurihnya makin bernyali. Pop-mie ayam doer. Kami bakal ngasih. Pop-mie ayam geledek. Hidup cabai pedas. Lebih gurih, lebih nagih. Aktivitas seharian pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru. Kesegaran tropical scent-nya memikat dan menembus batas. Ada formula anti bau, pakaian jadi ringan, adem. Ini rahasia gue. Easy dan breezy with Soklin Pewangi Tropical Summer. Sekarang, Ibu, aku mau ayam goreng. Bisa pakai Royco baru formula ayam kampung. Dengan paduan 6 jenis rempah pilihan, cukup 1 sendok Royco, ungkap 1 kilogram ayam, tinggal goreng. Gurih mantap. Bingung? Minum dulu Kak, Fresh and Flag Nutri-Brain Omega dengan susu segar Omega 3 dan 6 untuk anak cermat. Flag temani langkah cermatnya. Momen mencekam yang terekam. Ajang turnamen Drag Race dan Drag Bike Championship 2026 yang digelar di Kelurahan Upai, Kota Mobagu, Sulawesi Utara berujung tragedi maut. Niat nonton ajang Drag Race, tragedi berdarah bagi warga kota Mobagu. Insiden mengerikan itu terjadi ketika salah satu mobil peserta Drag Race mengalami slip saat melaju di lintasan. Tiba-tiba, mobil yang melibatkan pengendara bernama Tian Ngantung dari tim MC Jo hilang kendali keluar dari jalur. Nabrak sejumlah penonton yang berada di area ujung garis finish. Akibat kejadian tersebut, 8 orang dilaporkan meninggal dunia. Lainnya dikabarkan mengalami luka-luka. Warga di sekitar lokasi langsung mengevakuasi dan melarikan para korban ke rumah sakit Monompia dan RSUD Kota Mobagu, Pobundayan. Yang menjadi sorotan tajam publik, insiden yang menyebabkan korban jiwa pada saat itu adalah minimnya pengamanan sebagai pembatas penonton yang hanya menggunakan tali rafia atau tali plastik dan balok kayu. Kebayangkan gimana posisi sangat dekat dengan lintasan laju kendaraan berkecepatan tinggi tanpa adanya pagar pengaman permanen atau tumpukan ban pelindung. Sisi lintasan yang hanya dibatasi oleh tali rafia dan balok kayu seperti itu jelas dari standar keselamatan ajang balap resmi. Kasus ini kini ditangani oleh Polda Sulawesi Utara untuk menyelidiki unsur kelalaian panitia serta prosedur perizinannya. Aksi seorang anak laki-laki yang ini tak kalah bikin jantungan. Terekam kamera video sebuah pick-up bermuatan tengah menanjak di sebuah jembatan. Terlihat seorang anak laki-laki berlari, diduga bersiaga mengganjal roda pick-up jika tak kuat menanjak. Namun secara tak terduga, pick-up tak kuat menanjak dan tak dapat menguasai kemudi hingga mundur ke bawah. Anak kecil tersebut sigap menyelamatkan diri ke sisi pembatas jembatan. Momen mendebarkan ini menuai beragam reaksi warganet. Sebagian besar mengkhawatirkan keselamatan sang anak. Peristiwa ini jadi pengingat terhadap bahaya di jalan raya. Apapun bisa terjadi di luar prediksi yang membahayakan keselamatan jiwa. Pernah ketemu seperti ini selama berkendara di jalan raya? Jadi ngeri-ngeri gimana gitu ya? Kopi ini ono LL lemes lomo, gendar sengobrak sokowar sokwarso. Bersih, gak ono campuran. Yo gak ono opo-opo adik. Penampakan seperti ini
ini pastinya jadi pemandangan yang tak biasa saat berkendara di jalan raya. Perhatikan aja bentuknya, badan truk yang miring ke kiri, belakang yang nyaris copot. Truk yang kayak gini ini harusnya nggak layak lagi digunakan. Nah, kalau apes ketemu truk seperti ini, paling aman sih jaga jarak aman di belakangnya. Di depan, jangan coba-coba nyalip karena sangat berbahaya dan rawan tergilas. Jika terdesak, nyalakan sein kanan dan bunyikan klakson sebagai tanda permisi pada sopir truk tersebut. Dan ingatkan bahwa dan membahayakan pengendara lain. Serba sulit sih. Paling aman ya berhenti dulu deh, mampir di tukang es kelapa muda di pinggir jalan biar nggak jantungan dan demi keselamatan nyawa selama perjalanan. Pejuang Garis 2. Dari di jalan raya, lanjut ke perjalanan hidup dramatis para pejuang garis 2 demi mendapatkan sang buah hati. Memiliki buah hati adalah impian bagi sebagian besar pasangan suami istri untuk melengkapi kebahagiaan dan meneruskan keturunan. Tak semua perjalanan mendapatkan keturunan berjalan mulus. Beberapa pasangan selebriti di Indonesia yang mengikuti program bayi tabung atau in vitro fertilization IVF. Di antaranya pasangan Saskia Sungkar dan Irwansyah, Nova Alfonso, Asmiranda dan Jonas Rifano, serta Anissa Rahma dan Anandito Dwis. Perjuangan mendapatkan buah hati melalui program bayi tabung para selebriti ini tak selalu mulus. Beberapa di antaranya dan membutuhkan proses panjang serta melelahkan secara emosional maupun fisik. Mencoba hingga berkali-kali sampai akhirnya berhasil mendapatkan sang buah hati yang telah dinanti-nanti. Namun tak semua pasangan suami istri bisa melakukan proses bayi tabung. Seperti yang diketahui, proses bayi tabung di Indonesia memerlukan biaya yang relatif mahal dengan estimasi biaya berkisar 70 hingga 150 juta rupiah. Oleh penggunaan teknologi laboratorium tingkat tinggi, prosedur medis, serta kebutuhan obat-obatan hormonal dengan dosis khusus. Nah, bagaimana dengan pasangan suami istri lainnya yang tidak memiliki dana untuk melakukannya? Pernah dengar kalau makan kurma azwa adalah salah satu cara untuk mendapatkan keturunan alias dipercaya mujarab agar bisa hamil. Hari Minggu lalu antrian panjang Mubarok Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Sejak subuh, ratusan orang pejuang garis 2 rela antri demi mendapatkan kuota 3.000 kurma muda azwa. Warga Jawa Timur, tapi juga datang dari berbagai daerah di Indonesia yang mengetahui adanya informasi panen kurma muda azwa yang dibagikan secara gratis. Sebagian besar masyarakat meyakini bahwa kurma muda kehamilan. Hal inilah yang menjadi alasan kedatangan para pejuang garis 2 sebagai satu bentuk ikhtiar untuk segera mendapatkan momongan. Pasti ada yang bertanya-tanya nih, kok bisa ya yang biasanya identik tumbuh di Timur Tengah bisa tumbuh di Indonesia? Ya, inilah kenyataan yang terjadi. Pohon kurma di Masjid Al-Mubarok berjenis kurma ajwa yang ditanam oleh ulama setempat bernama yang hijrah dari Mekah 37 tahun lalu. Pohon kurma jenis aswa berbuah setelah belasan tahun ditanam. Dalam setahun, pohon kurma yang tumbuh di halaman masjid yang berkonsep Timur Tengah itu berbuah 2-4 kali. Jadi, semangat terus para pejuang garis 2. Semoga kalian lekas mendapatkan buah hati yang diidam-idamkan selama ini. Amin. Secara kesehatan, kurma sangat baik untuk meningkatkan hormon oksitosin reproduksi wanita. Selain itu, kandungan vitamin C dalam buah kurma muda dapat memicu terjadinya proses ovulasi. Sementara bagi para pria, kurma muda mampu mengatasi ketidaksuburan. Biji dan serbuk sari buah yang bekerja mirip seperti hormon reproduksi. Program bayi tabung dan makan kurma muda aswa diyakini para pejuang garis 2 sebagai salah satu cara untuk memperoleh momongan. Ngomongin soal kehamilan, belakangan muncul berita ada robot yang bisa hamil dan melahirkan. Para ahli merancang robot dengan rahim buatan yang bisa mengandung janin selama kurang lebih 10 bulan. Robot kehamilan ini dikonsep
Dr. Zhang Qifeng, pendiri Kaiwa Teknologi yang berbasis di Guangzhou, China. Robot hamil ini direncanakan akan rilis pada tahun 2026, namun hingga kini kelanjutan informasi bulan dan tanggal pastinya. Robot yang diciptakan untuk membantu manusia yang mengalami kesulitan hamil ini disewakan dengan biaya 100.000 yuan atau sekitar 225 juta rupiah. Pertanyaannya, bagaimana bisa sel telur dan sperma yang dibuahi dimasukkan ke dalam rahim? Dan bagaimana robot bisa melahirkan? Dan ternyata klaim bahwa China menciptakan robot yang bisa manusia tersebut adalah hoax atau berita fiksi. Berita yang sempat viral di media sosial itu bersumber dari informasi palsu yang mencatut nama ilmuwan dan institusi fiktif. Pihak Universiti Singapura dengan tegas membantah adanya penelitian bernama Zhang Qifeng dan menyatakan tidak pernah ada riset terkait robot kehamilan di kampusnya. Klaim yang mengaitkan perusahaan bernama Kaiwa Teknologi memiliki bukti ilmiah maupun dasar valid dari lembaga riset resmi. Faktanya, teknologi bioteknologi memang sedang meneliti konsep rahim buatan untuk membantu perawatan bayi sangat prematur dalam kondisi terkontrol. Bukan gagasan robot humanoid utuh yang bisa hamil dan melahirkan secara biologis layaknya manusia. Jadi, berita robot bisa hamil dan melahirkan itu no ya, alias dramanya emak-emak. Dari kabar robot yang bisa hamil dan melahirkan, kita beralih ke video emak-emak. Seperti emak-emak di Ngawi, Karangjati, Jawa Tengah ini yang pagi-pagi sudah bikin kehebohan. Video ini mendadak viral setelah memperlihatkan seorang ibu-ibu yang dasternya nyangkut di roda dan terseret. Dalam video terlihat bagian bawah daster yang panjang dan longgar berhenti dan sang ibu pun langsung panik. Diduga kain daster yang menjuntai terlalu dekat dengan roda terseret saat motor berjalan. Kain kemudian ikut terlilit karena putaran roda. Warga yang melihat kejadian itu langsung tersebut. Sementara netizen yang menonton videonya malah ramai berkomentar. Salah satu yang paling mencuri perhatian bahkan bertanya, kenapa nggak manggil damkar? Dua orang wanita yang sedang naik motor di sebuah tempat wisata sambil mengabadikan momen dengan HP, tiba-tiba karena terlalu fokus mengambil video selfie, keduanya malah kehilangan konsentrasi saat alhasil motor yang mereka tumpangi pun oleng dan keduanya terjatuh ke area rerumputan. Beruntung mereka jatuh di tempat yang cukup empuk sehingga tidak terjadi hal yang serius. Wah, besok-besok hati-hati ya Mbak. Kalau sama Besti emang suka ada aja kejadiannya. Padahal mereka baru asyik naik becak yang digoes sama temennya. Nggak mikir lagi sama sakitnya, apalagi nyalahin temen yang ngendarain becaknya ugal-ugalan sampai bikin mereka jatuh. Yang paling penting mah ketawa. Untung momen seperti ini terekam, jadi ketawa atau minimal komentarin mereka. Siapa nih yang pernah jatuh juga sama bestinya? Ketawa sekencang mereka juga nggak? Bikin enak. Setiap Senin sampai Jumat jam 11.15 siang. Dulu setiap sholat lutut gue sakit banget. Sekarang gue sadar tulang sendi sehat itu penting. Kolagena dengan kolagen membantu mempertahankan kekuatan sendi, tulang, dan kesehatan kulit. Kolagena banyak banget manfaatnya.
Ini bukan nasi goreng. Bukan mie goreng. Ini spaghetti goreng. Baru, wow spaghetti goreng. Spaghettinya lebar, bumbunya nyam. Toppingnya 2, ada daging crispy plus bawang goreng. Pedasnya atur sesukamu. Wow spaghetti goreng. Wow. Bumbunya medok. Toppingnya Ini wow banget. harus coba. Wow spaghetti goreng. Pakai nasi makin wow. Energen topping Bang Bang Balls. Kebaikan nutrisi Energen dengan topping Bang Bang Balls. Makasih, Bu. Baru Energen topping Bang Bang Balls. Ada topping pakis juga loh. Pucuk dicinta, miliaran tiba. Sudah banyak yang menang. Minum pucuk dapat mobil. Senang banget dapat motor. Aku dapat handphone. Tenang, hadiahnya masih banyak. Beli terus pucuknya. Jangan sampai kehabisan. Sorry. Untuk para ibu, harinya jadi lebih mewah. Ma, makan di luar yuk. Bosen. Sauri saus tiram dengan tiram asli berkualitas. Cita rasa seimbang, bikin gurihnya. Bikin apa aja setiap hari, selezat masakan restoran. Sauri saus tiram. Mau cappuccino yang autentik Itali? Top Cappuccino. Aha, ini autentico italiano. Top Cappuccino serasa cafe Italia. Dan milky foamnya lebih tebal ditambah crunchy. So delizioso, so italiano. Rasanya excelente. So italiano. Nikmati Top Cappuccino rasa Italia. Food. Jujur nih ya, aku tuh baru nemu body wash wangi peach yang bisa kasih extra love gitu pas mandi. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Love banget sama wangi peach ini. Kulit berasa dan ada gift perfume locknya. Kulitku jadi makin wangi. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Well, I feel so sweet. Deh. Wingscare. Saat liburan tiba, semua gerasa kerusuk. Makan. Di momen itulah, Pop Mie siap masuk. Pop mie. Lezat. Libur gerasa kerusuk, Pop Mie siap masuk. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay. Aja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later, pas buat kamu. Hanya kemurnian yang bisa menjaga. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Aku nggak worry lagi saat anakku main kotor-kotoran. Ada My Baby Kids Hair and Body Wash, solusi praktis di satu. Hemat dari My Baby, merek dipercaya lebih dari 40 tahun. Diperkaya bahan alami. Efektif lawan kuman dan bakteri. Lembut di mata. My Baby Kids Hair and Body lembut dan rambut halus, wangi tahan lama. Gak takut kotor? Siap explore. My Baby Kids, Cool Kids, Confident Kids. My Baby Kids. Dunia Satwa. Tehawan pemadam. Pemadam. Warga Katingan, Kalimantan Tengah dibuat heboh dengan kehadiran orangutan dewasa di wilayah tempat tinggal mereka. Jalan hingga santai naik ke atas pohon. Hal ini membuat warga waspada. Mereka terus memantau pergerakan orangutan demi menghindari kejadian tak diinginkan. Belakangan, hutan di wilayah Katingan, Kalimantan Tengah kebakaran akibat musim kemarau yang sedang melanda. Pemprov Kalteng bahkan menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan sampai 31 Oktober mendatang. Seriusnya masalah kebakaran hutan ditambah stok makanan
diduga menjadi penyebab orangutan akhirnya mencari tempat yang lebih aman. Sayangnya mereka justru membuat manusia jadi nggak nyaman. Di tahun 2014 peristiwa serupa juga terjadi. Orangutan muncul dan terlihat di dekat pemukiman warga selama sekitar 1 minggu. Tampak warga mengeluarkan suara-suara keras agar orangutan takut dan pergi dari area tempat tinggal mereka. Konflik orangutan dan manusia sering terjadi, terutama di wilayah Katingan yang merupakan salah satu wilayah penting habitat orangutan Kalimantan. Selain kebakaran hutan yang terjadi di musim kemarau, pembukaan lahan untuk perkebunan atau pertambangan habitat orangutan. Jadi, bukan 100% salah orangutan ya kalau sampai datang ke area pemukiman dan mengganggu warga. Karena pada dasarnya manusia duluan yang mengganggu rumah mereka. Kalimantan atau Pongo Pygmaeus berstatus terancam punah, meskipun orangutan Tapanuli dan orangutan Sumatera statusnya lebih kritis. Dari orangutan kita ke satwa liar lainnya. Kalau di kebun binatang kita bisa lihat kudanil yang kalem, tapi lain cerita kalau di alam bebas. Kalau merasa terancam, seperti dalam video ini, kudanil tampak mengejar perahu wisatawan hingga membuat suasana jadi tegang. Nggak kebayang kalau sampai kekejar, pasti luka. Untungnya kapal bisa kabur dan membuat wisatawan selamat. Kejadian di Botswana, Afrika ini viral di tersebut memang menawarkan wisata perahu menyusuri sungai yang menjadi habitat kudanil. Dan kudanil yang marah sampai mengejar seperti ini justru jadi salah satu daya tariknya. Agak miris ya dengernya. Kudanil memang binatang yang agresif, apalagi kalau ada yang merasa wilayahnya terancam. Selain ukurannya yang besar, rahangnya sangat kuat. Jadi jangan macem-macem deh. Meskipun terlihat seperti hewan yang lamban, lari cukup cepat. Nih salah satu bukti kalau mobil yang berjalan mundur hampir saja kekejar sama kudanil yang lagi ngamuk. Masih bisa ketawa mbak, padahal jantung hampir copot kan? Lari kudanil sekitar 30 km per jam. Bahkan beberapa sumber memperkirakan kecepatannya bisa mencapai 40 km per jam dalam jarak pendek. Ternyata rahasianya adalah pada gerakan berlari. Jadi pantas ya kalau kencang. Makanya kita jangan meremehkan kudanil. Jalan di dalam air aja mereka bisa kok gerak cepat, apalagi lari di daratan. Nyaris celaka kan? Berbeda dengan kudanil di Afrika yang ditakuti manusia, maka lain halnya dengan beberapa daerah di Sumatera seharusnya menjadi rumah bagi kawanan gajah. Namun mereka justru harus menghadapi manusia yang mengubah hutan menjadi perkebunan. Konflik antara manusia dan gajah pun tak terhindarkan. Seekor gajah dewasa bahkan ditemukan mati di dekat area perkebunan sawit di Kampung Kaloi, Tamiang Hulu, Aceh Tamiang. Memang saat ini belum diketahui penyebab kematian gajah tersebut. Tidak ditemukan luka pada pemeriksaan awal gajah, bahkan gadingnya juga masih utuh. Balai Konservasi Sumber Daya Alam melakukan nekropsi atau bedah bangkai untuk mencari penyebab kematian. Ada beberapa kemungkinan seperti gangguan organ. Kalau begini terus, gajah Sumatera bisa benar-benar punah nih. Karena selain habitatnya berubah jadi perkebunan atau pemukiman, hutan yang tersisa juga terpecah-pecah sehingga gajah sulit berpindah mencari. Semoga ada cara ya agar gajah bisa terus dilestarikan. Pikirkan secara logika. Dari penemuan seekor gajah liar yang ditemukan mati di Aceh Tamiang, beralih ke sebuah fenomena tak biasa yang terjadi di sebuah sumur di Morbi, Gujarat. Warga desa Virparda terlihat ramai-ramai mendatangi dan menyaksikan permukaan air dari dalam sebuah sumur sedalam 5,5 meter yang terombang-ambing naik turun bak air di lautan sejak 2 Agustus lalu.
memerintahkan penyelidikan resmi untuk mengetahui apa yang sebenarnya menjadi penyebab air sumur terus berosilasi atau bergelombang. Uniknya, sumur-sumur lain di sekitar lokasi tetap tenang, namun yang satu ini, salah satu dugaan mengaitkan fenomena ini dengan hujan monsun yang deras dan perubahan permukaan air tanah. Air tanah yang terisi dengan cepat diduga mendorong udara yang terperangkap di hingga memicu gelembung dan gerakan air. Namun hingga kini, penyebab pastinya masih menjadi misteri. Kira-kira menurut penonton secara logika karena apa coba? Ada juga nih yang sumur melainkan kentang. Ini dia buktinya, budidaya umbi kentang tanpa tanah. Budidaya umbi kentang tanpa tanah seperti ini umumnya menggunakan teknologi aeroponik, di mana akar tanaman digantung di udara dalam ruang gelap dan disemprot secara berkala dengan larutan air yang kaya nutrisi. Banyak yang mengira kentang akan beracun jika tidak ditanam di tanah, padahal yang membuat solanin adalah paparan cahaya, bukan karena tidak berada di dalam tanah. Metode aeroponik sangat efisien, menghemat lahan, dan menghasilkan panen umbi yang mini tuber yang jauh lebih bersih serta gimana? Menarik kan budidaya kentang dengan metode aeroponik seperti ini? Ada kabar yang tak kalah menarik nih di China. Demi memudahkan akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah membangun dua lift di Nizhue Gorge, Provinsi Yunnan. Lift kaca yang menempel di tebing curam ini menjadi akses alternatif bagi sekitar 20 siswa dari desa di dasar ngarai menuju SD. Lift King Yun setinggi 268 meter ini mulai beroperasi sejak 2022. Sementara lift Fuyao yang memiliki ketinggian 288 meter mulai digunakan pada tahun 2026. Memangkas waktu perjalanan dari sekitar 3 jam menjadi 30 menit. Para siswa tak lagi harus menempuh jalur pegunungan yang berbahaya dengan berjalan kaki. Lift ini juga bisa digunakan warga secara gratis dan khusus terutama bagi siswa yang berangkat dan pulang sekolah. Semoga fasilitas lift seperti di China ini menjadi contoh pemerintah di Indonesia untuk turut serta mempermudah dan membangun akses perjalanan siswa terisolasi di beberapa daerah ya. Amin.